Bismillahirrahmanirrahim. Kegembiraan Abdul Muthalib atas kelahiran cucu yang penuh berkah. Ketika ibunda Nabi SAW melahirkannya, dia mengutus seseorang kepada sang kakek untuk menyampaikan kabar gembira dengan kelahiran cucunya. Sang kakek pun datang dengan muka berseri-seri dan membawanya masuk ke dalam Ka'bah, lalu berdoa kepada Allah dan memanjatkan rasa syukur kepadanya. Dia memilihkan baginya nama Muhammad karena nama itu tidaklah terkenal di kalangan bangsa Arab, dan menghitannya pada hari ke-7 sebagaimana biasa dilakukan oleh orang Arab. Abdul Muthalib menyambut kelahiran cucunya dengan penuh riang gembira. Bahkan sepertinya dia melihat kelahiran tersebut sebagai ganti atas putranya yang telah wafat. Dia pun mencurahkan seluruh perasaannya atas yang telah pergi untuk jabang bayi yang baru datang ini dengan menjaga dan menyayanginya. Di antara kebetulan yang menarik adalah Abdul Muthalib mendapat ilham untuk menamai cucunya dengan nama Muhammad. Penamaan ini adalah pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Arab belum terbiasa dengan nama ini, sehingga mereka punya bertanya-tanya kepadanya, mengapa tidak menamainya dengan salah satu nama nenek moyangnya? Abdul Muthalib pun menjawab, "Aku ingin dia dipuji oleh Allah di langit dan dipuji oleh manusia di bumi." Seakan-akan keinginan ini adalah penerawangan hal gaib, karena tidak ada seorang pun yang berhak atas pemberian rasa syukur serta pujian atas apa yang dilakukan dan diberikan seperti halnya Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah kalian heran bagaimana Allah menampik dariku cercaan suku Quraisy dan sumpah serapah mereka. Mereka mencaci orang yang hina dan mereka melaknat orang yang hina. Sedangkan aku adalah Muhammad yang berarti terpuji." Hadis riwayat Bukhari. Realita yang menyakitkan, meskipun di sana terdapat rangkulan sang kakek yang penyayang, tetaplah ada sebab. Muhammad tetaplah seorang yatim yang lahir ke dunia setelah ayahnya meninggal. Mari kita berandai-andai jika sang ayah Abdullah tetap hidup. Apa yang akan diperbuat sang ayah terhadap anaknya? Apakah dia akan mendidiknya kemudian memberikannya kenabian? Sama sekali hal tersebut tidak dapat dia lakukan. Sesungguhnya seorang ayah adalah salah satu faktor yang menentukan masa depan seorang anak dan membawa kemana arah hidupnya. Seandainya kenabian itu dapat dicari, niscaya kehidupan ayah tidak dapat mendekatkan kepadanya walaupun sejengkal. Bagaimanapun juga kenabian adalah pemilihan. Dahulu Nabi Yakub alaihissalam hidup dan mendapatkan rezeki. Dia merasakan masa tua, mempunyai pengalaman hidup yang lama. Bahkan dia memiliki kenabian. Suatu hari dia melihat ke sebelahnya, tetapi tidak mendapatkan Nabi Yusuf alaihissalam berada di dekatnya. Dia kehilangannya pada masa-masa yang sangat berbahaya, yaitu masa kecil. Lingkungan yang mengelilingi Nabi Yusuf alaihissalam adalah rusak, tetapi jiwanya telah matang dengan ketakwaan dan kesucian diri, seperti lampu yang menyala di malam yang gelap gulita. Ketika sang anak berjumpa kembali dengan sang ayah setelah masa yang cukup lama, Nabi Yakub melihat anaknya telah menjadi seorang nabi. Abdullah telah pergi dan meninggalkan anaknya seorang yatim. Hanya saja keadaan yatim ini dapat dikatakan sebagai titik mula untuk sebuah hal yang besar. Keadaan yang akan menjadikannya pemimpin orang-orang pilihan dan terbaik. Tidaklah seorang ayah, kakek, saudara dekat dan jauh, langit ataupun bumi, melainkan hanya sarana yang dimudahkan oleh Allah untuk menyempurnakan keutamaannya.
dan menyampaikan karunia kepada orang yang dipilihnya.